Jadi ketika kamu sudah tidak bisa melakukan apa-apa, kamu harus memerdekakan diri dari beban itu. Jadi begitu kamu sampai jam 10 bengi jika iso golek duit, terus antara jam 10 sampai jam 5 esok kon lapo. Harus merdeka. Harus merdeka, ojo dipikir meneh. Gitu loh, ojo. Saya itu dikasih rahmat Allah berupa apa? Kabeh wong biyen kon nek dadi seniman, penyanyi, pemain drama, begitu munggah panggung lah demam panggung ngerti. Gupuh, nervous, gitu kan? Nek ono opo-opo wis pokoke ada nervous. Aku gak tau nervous. Ngantuk. Iya, ngantuk aku. Pokoknya begitu ngenteni iki kok giliranku jam sakmene, jaman biyen ya jaman ngono. Aku langsung turun ndek kursi. Kok digugacak wis meh wayahe ya berangkat aku. Jadi gak kok bernervous aku. Saiki misalnya gelut musuh bojo. Ngene wangele ngantuk aku wis. Ngantuk langsung turu aku. Jadi tidur itu rahmat luar biasa. Ngantuk itu Masya Allah luar biasa nikmatnya. Duwe problem sakno gedene gak iso menyelesaikan, jalan keluar ya apa rek? Oh, Oke, 2-3 pertanyaan enggak masalah. Yo, nanggo singgo aku ketahuan siji maju langsung maju ya, Yus. Gini, jadi jawaban itu kalau Anda bergaul sama banyak orang, Anda harus punya banyak opsi, banyak reserve. Jadi jawabnya ojo kedukuran, ojo kendeken gitu ya. Jadi misalnya gini, Khalifah wis kayak wong biasa di pasar, di gerdu. Pokoknya lho rek, Khalifah kon nyetir awakmu. Nah, ojo salah dalan. Siji ojo salah dalan. Nomor loro carane nyetir ya apa? Sing hemat, sing efisien, tapi turute. Tapi yang terpenting dari urusan nyetir adalah konro tekon di kate nang ndi. Itu Khalifah mek ngono iku tok nek gawe wong awam ngono iku. Tekon nah saiki agak diunggahno didik. Wong urip iku tekon di nang ndi? Kalimatnya dalam Islam jelas toh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, rajiun itu kan lu dari menturo kembali ke menturo itu ya apa carane? Apa tutup Jombang terus balik ngono? Apa kan Anda tidak pernah balik, Anda kan terus tidak pernah balik, selalu terus. Maka gambarnya harus bulat, betul enggak? Jadi kudu gini setutuk gini meneng. Maka pola utama dari ciptaan Allah adalah bulatan, yang kalau diserpih-serpihkan menjadi lingkaran. Tuh. Maka Semar itu ini kalau karena sudah ngomong Ponokawan ya, Semar itu adalah praksis dari lingkaran. Itu ciptaan Sunan Kalijogo, gagasan simbolisme Sunan Kalijogo. Kok Semar itu lingkaran, duduk wetenge bunter, duduk pokoknya bunter. Semar itu dia ada di satu titik, tapi dia di dua titik, tapi dua titik itu menyatu karena Semar. Jadi Semar itu di satu pihak dia adalah wong biasa lurah Karang Kedempel, ya. Tapi di saat yang sama dia adalah dewa yang senior, di atas Betara Guru, di atas semua itu semua simbolisme ya. Jadi kalau Anda berpikirnya material, Anda berpikirnya feodal, Anda berpikirnya struktural, maka kan ini wong cilik ndek nisor, terus mari ngono raja ndukur dhewe, ngono ta? Nah, dewa ndukure meneh lak ngono. Lah padahal Semar iki ya iki. Ya titik teratas dan titik terbawah. Jadi ada materi yang padat, terus ada yang agak lebih menuju rohani, yang cair, ada lebih lagi gas ya. Gas kan agak lebih dinamis ya. Iki aku njaluk awakmu aktif berasosiasi. Saiki aku takon nul. Bumi iki meneng tak bergerak?
bumi iki sing kon urip ndek kene iki. Meneng ta bergerak? Bergerak melingkar, betul. Dia melingkar pada porosnya maupun melingkari matahari, betul tak? Bersama matahari dia juga berputar dengan skala yang lebih luas lagi. Jadi bulan itu punya 4 gerakan sekaligus yang orang tidak mungkin bisa menirukannya. Padahal ketok meneng niku, ketok raine situ iku tok. Gak tahu kok bulan ketok raine siji ta gak. Mesti ono buta iko. Gitu. Oke. Saya hanya ingin mengatakan hidup ini, kalau istilah poetika saya ya mengalir dan bergetar atau getaran yang mengalir. Jadi kalau Anda berpikirnya material, kalau Anda menyembah berhala, maka Anda tidak bisa mengalami dan tidak bisa mencapai apa yang dicapai oleh sesuatu yang bergetar dan mengalir atau aliran yang bergetar. Nah, menungso itu adalah pemimpin dari getaran dan aliran itu. Kira tuh puisi titik gak apa ya. Jadi pokoknya ilingon kon ngalami apa sik ta? Iki mengalir terus iki, gak mandek iki. Ya. Paing, ya ancane nek mandek ndek paing ya kon gak rabi-rabi kon. Wis terus engko tak kandhani, dalane terus engko ngene. Nek kon mandek ndek paing wis dilang-dilang ngelamar paing meneh, ngelamar gak cocok meneh, pagi meneh, legi yo gak cocok, pagi gak cocok, pon gak cocok. Gak rabi-rabi ngono ya. Nek kon mandek di konteks paing tanpa dikembangkan dengan ijtihad dan pemikiran baru mengenai apa sih paing itu, apa sih primbon, apa sih metodologi Jawa itu, maka kamu juga akan tidak pernah mencapai apa-apa. Maka selalu mengalami apapun ilingo nek urip iki mili rek, urip iki mili. Dadi kon ojo mandek sedih. Waduh ngene, nek kon begitu menderita untuk sesuatu hal, berarti kamu sedang bersikap materi. Mulane wis percaya mlaku terus. Wa idza faraqta ansok, mlaku terus, kerjakno terus. Karena hidup ini mengalir. Kon gak milih, uripe sing milih. Jadi kon ketinggalan mesti. Mulane milih terus. Itu. Oke. Berarti bumi dan yang kelihatannya jasad itu mengalir. Sekarang aku takon sambil konfirmasi ke Pak Muzamil. Ayat yang sering Anda baca di akhir acara adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Aku saiki takon, nek kon maca ndek terjemahane iku apa artine? Kun fayakun itu diterjemahkan apa? Jadilah maka jadi maka. Pak Muzamil, ini bener nggak ini kira-kira menurut sampean? Bener salahnya Allah yang tahu persisnya. Tapi menurut sampean bener nggak ini? Jadi perintah ya, maka jadilah. Bener nggak itu menurut nahwu sorob dari kun fayakun? Kun kalau arti aslinya adalah kamu. Fayakun maka sesuatu itu menjadi ada. Bener? Ya. Iki belajar kita kuning suwe lagi. Kalau madhinya apa madha? Fi'il madhinya Kana yakun. Kana kun fakana. Jadi maka jadilah. Jadilah kan sudah jadi berarti. Jadilah berarti wis dadi. Bahasa Arabnya kana. Kun fakana. Ini ndak. Kun fayakun. Yakun ini selesai apa terus, Pak? Karena fi'il mudhari' tidak selesai terus. Tidak selesai. Kenapa diterjemahkan jadilah? Kok jadilah? Nek jadilah habis tadi. Mestinya menjadi. Wis tahu ono sing ngomong ngene iki. Kita buka ngerti. Maka Anda akan mengalami zaman baru dengan pemikiran-pemikiran ini. Wis toh? Akan lahir zaman baru yang pengawalnya adalah Anda, khalifahnya adalah Anda. Imamnya Allah SWT. Ya, jadi yakun, bukan kana, yakun, bukan jadilah. Jadi kata Allah, maka berlangsunglah, gitu. Maka menjadilah. Cocoknya bahasa Indonesia berlangsunglah. Berlangsung, dia terus sampai hari ini. Upamanya Allah mengatakan aku menciptakan alam semesta 6 hari, mungkin dino iki hari ke-6. Surup-surup itu
Lulu lagi. Ketara nek pas dangdut sing teplek-tepleke kuwi. Ndelok jenis guyune kuwi. Maka berlangsunglah fayakun. Jadi bukan alam sudah jadi terus kita huni, bukan. Fayakun itu ya sampai saiki iki tetap fayakun, betul enggak Pak Muzamil? Betul, karena fi'il mudhari. Mudhari kok. Makanya sama dengan keluarga sakinah itu, litas kunu fiha ilaiha. Nah kata ilah ini membuat sakinah itu diperjuangkan terus menerus, nggak pernah berhenti. Mari sakinah awan, bengi gak sakinah. Kadang-kadang bengi sakinah, awan gak sakinah. Sing akeh ku awan gak sakinah soal duit ruwet-ruwet, bengine sakinah jam 11. Jam 11 je pedudut akhirnya endingnya jam 2 sakinah meneh. Jadi sakinah itu sesuatu yang litas kunu ilah, diperjuangkan terus menerus. Yakunu fayakun, ya. Dia terus menerus. Jadi sekarang ini bisa hari pertama, bisa hari kedua, bisa hari ketiga, bisa hari ke-6, kan itu Pak Muzamil? Bisa. Kita tidak tahu dan harus tidak tahu. Ojo roh kan, mesti enak gak roh tadi. Ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tahu, ada hal-hal dalam hidup yang sebaiknya kamu tidak usah tahu supaya kamu ingin tahu terus, dan ingin tahu itu kehidupan yang paling penuh gairah. Nah wes roh wes, gak enak. Sing enak iku nek kata wis seru tapi kok ngene ya. Sik. Lho, ngene. Jadi selalu tidak tahu, ingin tahu selalu. Ngono iku urip. Makanya hidup itu mengalir dan bergetar. Ya. Jadi menjalankan kekhalifahan itu dengan prinsip bahwa Anda itu milih terus. Sing penting totok Gusti Allah meneh. Maka ada urusan akhlak, ada urusan fikih, ada urusan budaya, ada urusan macam-macam. Anda kendalikan, Anda khalifai sedemikian rupa sehingga Anda melihat bahwa Anda tidak kemanapun akhirnya dalam hidup Anda kecuali ilaihi rojiun. Jadi fayakun. Dan ini jadi apa maknanya lagi? Berarti Allah itu terus bekerja sampai hari ini. Nek jadi, maka jadilah kan wes dadi rek sekono uripa. Lari ngono, mosok Gusti Allah medingkrang karo ngerokok. Wis dadi kok. Cari sapa wis dadi? Sedang berlangsung. Dan Allah menjadi pekerja utama dari segala sesuatu yang berlangsung, sehingga kamu jangan merasa hidup sendirian, kamu bersama Dia. Malana maulan siwallah kullama nadaita yahu qala ya abdi anallah. Kapan awak menyeluk ya Allah ya Gusti, iya rek aku ndek kene tenang ae kon. Kon ku lapo nangis-nangis gak eling aku kon. Aku ngancani kon. Iya ya tak bayar, tak tolong tak bayar no utangmu kok, tapi sabar sik ta. Kon kate nganut aku tak aku sing nganut kon. Lek digentak ngono karo Gusti Allah kapok kon. Nek kon ngoyak gak sabar ya wis kon ae Gusti Allah wis. Ya apa kon ayo. Kon sing tanggung jawab sembarang. Modar kon. Nah, jadi Anda sebagai khalifah Anda tidak sendirian karena ada imamnya ya Pak Muzamil. Dan seluruh proses di Indonesia ini ono imamnya, dan itu yang tidak dihitung oleh mereka. Mereka jadi khalifah pun tidak, menyadari imam pun tidak. Maka jadinya kehancuran-kehancuran dilema yang terus menerus. Kehancuran yang ditutup-tutupi seolah-olah kesuksesan, gitu kan? Kegelapan yang dicat-cat seolah-olah itu cahaya, kan gitu yang berlangsung sekarang. Talbis. Jadi jelas kekhalifahannya. Fayakun. Jadi meloo perahu gede sing jenenge fayakun, yakun gitu. Apa fi'il mudhari. Present continuous tense. Betul ya? Understand? Kono biang guyu. Ini aku takon niku. Aku mau bahasa Inggris sithik kok guyu.
Ngene iki spontan apa jan wis seru ket bikin ngono. Lesen dia ono 16 rek. Tenses dalam bahasa Inggris ono 16. Anggitmu. Sama dengan kata Islam itu dari fundamen kata sin lam mim yang jumlah titik beratnya ada 16 ya Pak Muzamil. Salam, ada saluma, ada salama, ada salima, ada salama, ada salima, ada saluma, ada yang tasdid, ada yang tidak. Pokoknya 16 kabeh. Makanya mempelajari Islam itu sebenarnya awak mungkin mocok telung huruf iku kok duolei kelingkungan ini ya wis dadi. Kelak saya akan bilang sama Anda ketika nanti suatu hari sudah sampai saatnya ikroknya Rasul yang dititipkan Rasulullah untuk Anda semua itu kan bukan untuk Rasulullah. Rasulullah itu wis gak butuh ikrok rek. Wis lulus deh, wis cum laude, wis gelare al amin ya toh. Wis cum laude ya. Gelare al-amin, jadi dia itu sudah sangat Islam meskipun belum datang agama Islam secara resmi, sudah sangat muslim, maka dia menjadi al-amin. Itu puncak pencapaian insan kamil itu al-amin itu. Maka ikro itu asli nih, nek kon gak iso maca Quran, anjen wis kadung gak iso. Wis pokoke pelajarono Kanjeng Nabi, misalnya ada 128 kebiasaan hidup Kanjeng Nabi, ikut tok kok tiru wis stop kon. Akhirnya kok moro tuamu wis gak eling betonmu. Ya, kamu ya. Penyanyi ku ngene. Penyanyi itu tahu kelemahannya, tahu kekuatannya. Misalnya ya, ono wong sing suarane elek. Suarane elek itu enggak. Itu mesti Muzamil ditutup. Yang namanya suara jelek itu beda dengan kemampuan bernyanyi, itu beda. Jadi ono sing tekniknya api, jenis suaranya jelek. Misalnya timbrenya kurang serak, terlalu melengking atau terlalu halus, ndak ono noise-nya misalnya ya. Jadi jenis ada orang yang suaranya bagus gak iso nyanyi. Suara itu maksudnya materi nih, apa? Metune suara itu elek. Masih pinter nyanyi. Jadi kok hasilnya ya tidak maksimal. Ono wong sing suarane elek tapi pinter nyanyi. Ono sing perfect, suarane ya anjane apik, pinter nyanyi bisa. Nah, iku sing sempurna. Tuh, nah. Aku iki gak iso nyanyi, gak iso qiraah. Aku mek iso nutupi gak iso iku. Ngerti kan? Ngerti lah gak? Aku gak iso. Cuman kon gak ro nek gak iso. Tak tutupi gak iso iku dengan teknik lain. Ngono rek. Aku iki ngerti apa ilmu, gak tahu sekolah, gak jelas. Bacaanku itu Naga Sastra Sabu Inten. Pas SD kelas 1 loro aku nek dina Minggu dolen nang Pasar Sumambito, aku tuku komik pertama jenenge Angling Darmo Batik Madrim. Tuku di Pasar Sumambito lho, idek stasiun, buri stasiun lho, idek rel lho. Ono guruku SD jenenge Pak Sis. Guru Cak Mi barang. Aku tuku ndek kono Angling Darmo. Ro apa aku? Aku gak ro, cuman tak tutupi gak rohku sehingga kon ngarane aku roh. Terus Gusti Allah gak teko karo aku, alasane iki nek konangan mulai tak kei roh didik-didik. Dadi pas nutupi dikei ngono rek aku rek. Lu jane mek ngono iku tok. Itu sama dengan ekonomi kita. Nek diturut-turuti jane yo gak cukup duit iki. Tapi begitu rodok kate darurat dikei meneh lak ngono. Masih mek icil-icil tapi lak bendino ono ah ya. Lak ngono ekonomimu. Ya tak ya? Jane nek didelok ya jane yo gak cukup iki, gak rasional. Cuman gak sampai kejelungup kan. Ya toh? Gak sampai kejelungup. Engko begitu iki ana meneh didik, ana meneh dadi pokoke gak tau sak temenan gak tau. Ya ono ae lah mbuh sak tetes-tetes tetep ono. Begitulah Allah menyayangi hamba-hambanya. Dan nganuto lah. Nganuto karo Gusti Allah wong ilahi rajiun kok. Itu ya, Dek ya. Bahwa koncomu gak gelem ketemu aku itu bagus. Apik. Dan aku itu jane yang ngono iku. Jane aja sampai ketemu wong sing kagum karo aku. Sebab mesti
kecewa. Kon salah kon kagum karo aku. Terus ojo mandek ndek aku. Karena yang kamu kagumi itu bukan aku. Yang kamu kagumi adalah sesuatu yang ditransformasi melalui aku. Ya tak? Sing liwat aku dudu aku nih. Salah kon. Apa meneng kok kon mergo duwe fotoku jaman nom-nom ganteng gandut kaca. Jagala bilawa brengosen ya kan? Brengose ireng. Lho nek aku berpikir material, nek Mbak Via berpikir material, kari tak cat aku kari tak tarik apa? Sekarang teknologi sangat mudah kok, iki ditarik di nomor iso. Tapi haram hukumnya untukku sendiri. Putih-putih. Kali apa kan? Ngono. Selamat ya arek-arek iku nek ngelokno aku tuwek iku sopan. Nek perlu to gak sopan titik. Udah tua lu ya. Wah, nek ngomong ngono tak langsung. Selamat arek-arek iku sopan. Isu-isu mulai maia nang bandara jam 5 wis ndek Juanda, jam 5 wis ndek Cengkareng. Cek pegel gurung atus, gurung opo. Terus longgo ndek tempat ruang tunggu terus ana arek teko lho, Cak Nun. Iya, Mas. Mpun tekuek sampean. Ono lho makhluk Allah kaya ngono iku. Terus aku kon ya apa aku? Terus tak cekel gulune. Terus karepmu ya apa? Arek-arek iki lho. Ana wong gak le tuwek lho ya apa arek-arek. Kan kok Gusti Allah sayang karo aku saknone arek iku ngono ya. Terus aku digenom meneh kapok kon. Suatu hari saya tak jarno wong cek duwe kesan aku tuwek, tak jarno sik engko nek wis kesane sempurna kok tak tibakno jeglek ngono suatu hari nek oleh nek gak oleh ya pancet ngene iki rek gitu ya Mas ya. Jadi menurut saya kok itu semua kan hiburan-hiburan selama outbound, ndak ada masalah itu. Tuwek gak tuwek, nom gak nom ya itu kan gak sempat mikir ngono iku Dik. Saya tuh gak sempat mikir sing konco-konco kok sempat ya. Kok kober yang mikir sing gak ngelakoni gak rabi meneh kober gak duwe jadwal takon iki. Lah aku iki rabi sitok lho gak kober takne. Playon ya bayangke saiki iki rampak karo mbokne ndek Semarang. Cacakne rampak jembar karo Mbak Yune Hayan ndek Jogja kan kancane wong loro isu-isu aku wis kudu teko kono. Cek aku awan-awan iso ngeteno balik nang boarding school. Gayane. Lho, jadi tercerai-berai keluargaku. Ngono lho, Dek. Jadi menurut aku pokoknya ilingo terus bahwa hidup itu yakun. Dia terus berlangsung dan Allah bekerja. Termasuk mikir Indonesia, ojo khawatir Allah bekerja. Allah bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinlah dengan keadaanmu, Allah pasti ada, kun fayakun. Kalau kita memilih hidup dengan ilmu, tetapi menolak iman, kalau kita menempuh perjalanan peradaban dengan narasi-narasi tetapi tanpa firman, bagaimana menyusun regulasi pemahaman untuk menjalani hidup bersisihan dengan semut? Melalui penelitian ilmiah, kita mungkin pasti kagum kepada formasi dan sistem sosial masyarakat semut.
yang jauh lebih valid, solid, dan tertata serta terkelola dibanding apa yang bisa dilakukan oleh komunitas manusia. Tetapi bagaimana ilmu kita akan mengakui bahwa semut adalah subjek juga sebagaimana manusia? Bahwa masyarakat semut adalah pelaku-pelaku yang sadar di dalam menyusun sistem sosialnya. Hingga apabila mereka sampai di lembah, semut berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Kemudian maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut tersebut. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku." Bagaimana mungkin kita melegitimasi secara ilmiah kebenaran tentang silaturahmi semut di ayat tersebut? Bagaimana mungkin kita mengakuinya sebagai fakta bahwa Nabi Sulaiman tersenyum sesudah mendengar dialog semut? Padahal itu ada ilmunya dan ada penjelasannya. Bukan adegan atau fragmen drama kecil antara kaum semut dengan Nabi Sulaiman beserta pasukannya, melainkan tentang ragam pola komunikasi Allah kepada manusia untuk menyampaikan pengetahuan dan ilmu. Itulah yang menyebabkan diperlukannya perjodohan atau kerjasama antara ilmu dengan iman. Apa yang saya alami dengan Nuriman atau Gus Nur, teman kanak-kanak saya, tidak akan bisa dijelaskan dengan ilmu psikologi, sosiologi, antropososiologi, atau apapun. Bahkan saya sendiri baru bisa menemukan pemaknaannya lebih setengah abad sesudah ia dipanggil kembali ke surga. Nuriman bukan teman saya ngarit dan menggembalakan kambing, juga bukan teman jumbritan di Langgar Wetan, Desa Menturo saya, pun tidak pernah nakal bersama saya membobol warung tahu lontongnya Wak Marsatun dan menjilati layah bekas ulegan bumbunya. Nuriman tidak terlibat juga rombongan mencuri krai atau ketimun, tradisi empok-empokan menampung kentut dan dialihkan ke hidung teman. Nuriman bukan anak kurang ajar seperti saya. Tempat tinggalnya juga di desa bagian tengah. Bapaknya seorang petani. Ia bersekolah di madrasah Mansyaul Ulum yang didirikan oleh ayah saya. Sepulang dari sekolah, ia selalu membantu bapaknya di sawah, termasuk sering disuruh oleh bapaknya pakai sepeda dan rengkek mengantarkan hasil buminya ke desa seberang. Pada suatu hari ketika dari Menturo ke daerah Mojo Agung, Nuriman dengan sepeda dan rengkeknya jatuh di jalan. Orang-orang di desa itu menolongnya, dibawa masuk ke salah satu rumah, dipekonah agar sehat kembali. Di tengah Nuriman dipijat-pijat badannya oleh tuan rumah. Datang beberapa tamu, ternyata mereka rombongan santri, mengaku diutus oleh Kiai Sahlan, pengasuh sebuah pesantren kecil di Kreyan yang jaraknya dari desa itu sekitar 60 km. Para santri itu diperintah untuk membawa Nuriman ke Kreyan. Orang-orang desa itu melepas Nuriman karena percaya dan memang tidak ada sesuatu yang layak dicurigai. Meskipun demikian, mereka tidak paham bagaimana hitungannya, sehingga Kiai Sahlan tahu Nuriman terjatuh,
kemudian menyuruh santri-santrinya untuk mengambilnya. Seharusnya dibutuhkan waktu sekian jam, didahului oleh adanya informasi dari Mojo Agung ke Kriyan. Baru Kiai mengutus santri. Itu membutuhkan waktu mungkin sampai 5-6 jam karena para santri itu hanya memakai sepeda. Tetapi orang desa tidak mudah kagum atau heran. Mereka terbiasa mengalami hal-hal yang tidak semua harus dihadapi dengan rasionalitas dan perhitungan akal. Hidup mereka sendiri tidak masuk akal, jadi Nuriman dilepaskan saja dengan sangka baik dan rasa syukur. Walhasil Nuriman di Kriyan sekitar seminggu. Kemudian tiba-tiba para santri mengantarkannya kembali ke desa saya. Tidak ke rumah keluarganya Nuriman, melainkan ke rumah ayah dan ibu saya. Kiai Sahlan berpesan agar ibu dan ayah saya menampung dan menghidupi Nuriman dan memfasilitasi tugas-tugasnya. Ternyata kemudian kami semua pelan-pelan menjadi tahu bahwa Nuriman yang ini bukan Nuriman yang selama ini dikenal di Menturo. Wajah dan jasadnya tetap, tetapi pengetahuan dan kemampuannya sangat tidak masuk akal. Ia hafal Al-Quran, pembicaraannya seperti orang dewasa yang sudah berpengalaman. Bahkan ia mengetahui banyak hal yang tidak wajar untuk diketahui oleh kebanyakan orang. Ia tahu anaknya Pak Anu akan meninggal dunia 2 bulan lagi. Ia mendatangi Pak Lurah dan memprotes kenapa bantuan desa dibelikan sapi yang tidak untuk keperluan rakyat. Ia tahu banyak kebaikan dan keburukan di masyarakat Menturo. Pada saat sholat Isya, Nuriman meminta izin kepada ayah saya untuk mengimami sholat. Sesudah sholat ia berceramah, bicara panjang lebar, yang kami semua tidak bisa mengidentifikasi dari mana Nuriman tahu begitu banyak hal, hafal ayat-ayat Al-Quran, berkemampuan pidato yang melebihi siapapun yang selama ini kami kenal. Seingat saya, itulah momentum saya merasakan sayup-sayup kebenaran yang mendekam jauh di lubuk akal saya tentang yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Sebagai mukmin, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Kita juga yakin bahwa tidak ada tempat untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian tetap dalam pendiriannya, akan turun malaikat-malaikat kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu akan memperoleh apa yang kamu sukai dan apa yang kamu minta. Lari ke Allah dulu, Allah lagi, dan yakinlah dengan Allah. Karena Allah tempatlah bergantung. Dalam menjalani hidup ini pasti ada beragam tantangan dan ujian. Flashback pada pengalaman sendiri. Saat kebingungan dan keterpurukan serta segala rasa bercampur aduk, ada satu keyakinan, yakin terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemelihara, penjaga kelangsungan hidup, serta pemberi rizki dan solusi dalam setiap persoalan. Keyakinan yang akhirnya membuat semua persoalan yang saya hadapi secara pelan dan pasti
terselesaikan dengan caranya, cara yang Masya Allah, menjadi takdir yang indah. Mengapa kita harus lari ke Allah? Allah dulu, Allah terus, dan yakin dengan Allah. Karena Allah berfirman, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Quran Surat Ali Imran ayat 172. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Allah tempat meminta segalanya dan Allah adalah sebaik-baiknya pelindung. Hanya kepada Allah kita berharap dan bergantung. Saat kita bergantung hanya kepada Allah, tidak ada lagi yang perlu kita risaukan dalam hidup ini. Sebab kita yakin Allah selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Saat kita lari ke Allah, berarti kita sudah berserah diri kepadanya. Tentu juga harus dibarengi dengan melakukan ikhtiar yang maksimal. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia. Ali bin Abi Thalib. Saat berharap kepada manusia, pastinya manusia memiliki keterbatasan dan kekurangan. Tetapi tidak demikian saat berharap dan bergantung pada Allah. Allah akan memberikan jalan keluar terbaik dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Bahkan terkadang dengan jalan yang menurut pikiran kita sangat tidak mungkin. Satu hal yang penting untuk diingat bahwa Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan hamba-Nya. Maka mintalah jalan keluar kepada yang memiliki segalanya. Maka berdoalah dalam hal apapun, bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memfokuskan setiap hal dalam hidup kita sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Tidak hanya saat memperoleh kesusahan saja, saat memperoleh kenikmatan pun juga selayaknya harus Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus. Pokoknya harus yakin kepada Allah. Setiap apa yang kita lakukan, insya Allah, Allah bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, kita selalu dekat dengan Allah dan senantiasa tenang menjalani kehidupan ini. Yakinlah dengan keadaanmu, Allah pasti ada. Hanya kepada Allah kita bergantung dan hanya kepadanya kita akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga video kali ini membawa manfaat kepada kita semua.